Ada satu pemain yang hari Minggu akan datang, pernah main di Indonesia 7 tahun yang lalu. Dan sekarang akan... Berapa tahun yang lalu? 7. Waduh, itu nge-browse-nya susah. Dulu umur 20, sekarang udah 30-an. Waduh. Dulu dia pernah cetak rekor di IBL, poin. Aduh, Ya. siapa? Dan dia akan main di salah satu tim. Schroeder ini baru saja mencetakkan rekor sendiri. Bukan masalah amount of money yang akhirnya dia dapat. Tapi dalam 24 jam, 3 kali di trade. Siapa? Butler. Ya akhirnya nggak ke Phoenix Suns. Nah itu lo coba. Satu kata yang sama. Gila. Anjing. Oh, beda dong. Kita harusnya kompak. Oh iya. Satu gila, satu anjing. Iya udah. Sekali lagi. Oke. Gila, itu anjing. Itu anjing. Oke. Hai cadanganers, balik lagi di From the Bench. Ada 2 orang so tahu tapi doyan basket inilah. Iya. Ada Ujo dan juga Ogi. Kita baru bikin videonya hari ini untuk tayang besok. Jadi artinya kalau lu dengerin nontonnya besok nih ya. Ada perubahan-perubahan pasti ya. Ya enggak, nontonnya besok udah gak ada perubahan karena trade deadline-nya sudah beres. Udah beres ya? Sudah beres. Tapi ini benar-benar kita bikin kenapa hari ini ya karena saking buat gue sih untuk trade. Ini kita ngomongin NBA trade. NBA trade, betul. Karena Untuk kalau misalnya IBL, apa yang mau di trade? Enggak, belum. Tapi udah mulai ada pemain-pemain baru sih. Oke, siap. Boleh deh sedikit kita spill. Ada satu pemain yang hari Minggu akan datang. Pernah main di Indonesia 7 tahun yang lalu. Dan sekarang akan... Berapa tahun yang lalu? 7. Waduh, itu nge-browse-nya susah. Dulu umur 20, sekarang udah 30-an. Waduh. Dulu dia pernah cetak rekor di IBL, poin. Aduh, ya. siapa? Dan dia akan main di salah satu tim. Jadi ada tim yang mengganti. Setelah Pasifik ini ada satu tim lagi yang mengganti asingnya. Wow. Nah itu dulu aja. Karena dia DM gua. Oh ya, ngomongnya apa? Bro, iya, gua mau cari endorsan. Gitu. Oke. Ya kalau kita misalnya ngomong masalah NBA, ini dimulai dengan kehebohan trade dari Luka dengan ini ya, Luka dan AD. Nah, ternyata udah kita bahas. Udah bahas. Tapi memang pembicaraan tentang hal itu sampai detik ini masih seru diomongin. Iya. Ya, ada pro dan kontra. Ada yang bilang paling beruntung adalah sekarang Mavs yang paling siap untuk sekarang. Iya. Tapi untuk kedepannya Lakers yang akan beruntung. Karena Luka disiapkan baru umur 25, kira-kira gitu untuk menggantikan si King-nya tuh katanya. Betul. Kan akan naruh si King-nya. Cuman dan sebenarnya adalah ketika per hari ini tuh kita sekarang hari Jumat gitu. Dallas tanpa Eddie ngalahin Celtic kayaknya. Iya, lu bayangin kalau sama Eddie sih. Gue sebagai penggemar Celtic. Walaupun baru beberapa hari gue juga sempat kecewa karena Cavs dikalahin sama Celtics. Lu bayangin. Tapi gila loh tadi kalahnya. Iya. Wah, itu sih. Ya Clay-nya lagi oke. Kyrie-nya juga. Iya. Yang gue gak setuju, ya bahas sedikit aja gue contoh bahas adalah di salah satu gue gak tahu ESPN atau apa yang emang bilangnya AD ke Mavs nilainya F. Iya, grade-nya. Gue gak setuju aja. Ada beberapa grade yang menurut gue gak setuju. Bukan artinya mereka yang bego atau gue yang bego gitu. Cuman ya mungkin karena punya pandangan yang berbeda-beda kalau basket. Tapi ternyata apa yang kita tahuin waktu itu benar-benar diomongin juga ya sama beberapa pembicara-pembicara di sana, di mana ada yang bilang ya mungkin aja Mavs ingin menghindari yang namanya max contract. Saya kayak gitu kan. Tapi gue di sini mau menyampaikan ada satu kekecewaan. Kenapa? Di mana gue waktu bulan lalu sempat beli jersey dan nanti akan nyampe di bulan ini. Jersey apa? Schroeder Warriors. Waduh, apa sekali lagi? Schroeder ini baru saja mencetakkan rekor sendiri. Bukan masalah amount of money yang akhirnya dia dapat. Tapi dalam 24 jam, 3 kali di trade. Jadi jersey gue udah gak berlaku anjir. Kan? Terakhir kita bisa menyaksikan dia bermain untuk Golden State Warriors ya. Totonya dia dipindahin di trade ke Miami. Beberapa waktu kemudian pindah ke Utah. Dan akhirnya ke Detroit. Iya. Tapi ya kepake sih. Itu gua sorry. Tuh, yang udah kecetak belum ya? Jersey-jersinya? Enggak. Belum lah. Enggak tahu juga ya. Loh, kan udah kecetak. Misalnya tukang sablon kan gini gayanya. Oh, kecetak. Gluk. Di sana kan gak gluk gitu kali. Lebih sama aja. Nah, sekarang kita pengen bahas satu-satu, tapi nggak mungkin nggak akan semuanya ya. Kita ke Schroeder dulu sebentar. Oke. Boleh ya? Boleh. Schroeder ini ada kalau gue jujur saja ini mengkompilasi segala macam yang ada di sosial media yang mungkin Pak Cadanganers juga udah tahu, tapi mungkin sebagian juga belum tahu. Jadi ini ada satu persamaan ya. Ada yang persamaan apakah ini akan bisa disamakan adalah
dia berhasil untuk menyamai warna rainbow. Iya. Ya, jadi Magiku Hibinyu kan. Jadi pernah di Raptors, OKC, Lakers, Boston, terus ada Golden State Warriors, ada Atlanta, ada Utah tuh. Hampir semua warna. Hampir semua lah. Sama seperti disamakan seperti waktu Shaquille O'Neal juga dulu ya. Karena Shaquille O'Neal dia sempat pindah-pindah. Jadi udah mencoba semua warna lah. Betul. Gitu. Apakah dia tandanya si Schroeder ini juga ke Shaquille-Shaquillean? Bukan. Kan dia kalau pelangi kan tanda. Udah mulai jauh sana. Oke, kita ngobrol yang lain. Fox Levin. Kita pada bahas sedikit. Cuman kalau buat gue, Fox sudah membawa Spurs juara. Menang di game pertamanya. Levin tadi kalah. Kalau tadi ya. Cuman buat gue, gini, Spurs jelas diuntungkan dengan ada De'Aaron Fox. Bahkan ada beberapa komentator di sana bilang bahwa Fox ini the better version of Tony Parker. Orang bilangnya gitu. Cuman buat gue dengan ada Wemby, ada Chris Paul, terus ada pemain-pemain muda yang bagus-bagus. Kok lengkap cocok. jadinya? Ya ini cocok. Udah cuman itu doang. Tapi kalau Sacramento Kings, gue jujur happy loh. Seriusan? Karena gini, kita sempat bahas kok di podcast yang kita bilang, Sacramento di musim ini di awal-awalnya kayaknya agak terseok-seok gitu ya. Iya, rada-rada kurang, aku gak bisa ngegas gitu. Iya, tapi buat gue dengan kehadiran Levin, terus satu lagi sebenarnya bukan cuma Levin, adalah Valanciunas. Oh, masuk sana ya? Masuk situ. Sama-sama pemain Lituania. Sabonis, Valanciunas. Oh, terus ada si Zach Levine. Ada si DeMar DeRozan. Ada Mong. DeMar DeRozan. Iya di sana. Iya, ada di sana. Gua sih ngerasa, walaupun tadi kalah sama Blazers, cuman cukup menjanjikan lah kalau menurut gue ya. Belum sebenarnya ada nama-nama lain lagi yang bagus-bagus di situ. Siapa ya sih yang kembar? Yang kembar kan di situ satu tuh sih ya. Keegan. Keegan. Terus si Keon. Si Keon defense-nya juga bagus banget. Jadi bagus. Fox Levin buat gue ini dua-duanya diuntungkan. Tapi gak mau ngomong grade-nya sama-sama A atau B. Pokoknya buat gue. Tapi sama-sama pas di tempat yang baru ya. Iya. Kalau gue. Oke. Nah terus yang mengejutkan dari tim lu tuh Bucks. Chris Middleton dilepas. Suka tidak suka. Lu dulu deh Jo, kalau lu melihatnya gimana? Karena dari sisi gue yang emang sebenarnya mendukung Bucks ya. Iya, dia adalah penggemar Bucks ya, cadanganers ya. Tiba-tiba ada yang namanya trade antara Chris Middleton dengan jagoannya Wizard, yaitu sejauh ini Kuzma. Kuzma lu gak suka ya? Sebenarnya tidak terlalu suka, cuman kalau kita ngomong akhirnya kan kita ngomong IBL aja, gue selalu ngomong udahlah manfaatkanlah pemain muda. Oke. Jadi memang lu butuh darah muda untuk masuk ke Bucks. Betul. Oke. Jadi buat gue Kuzma ya harapannya adalah sama seperti apa yang gue sampaikan, kayak misalnya gini, pemain Altov nih dulu ya. Altov dari Rans, semoga dulu dengan pindah ke Hang Tua lu kayak ada energi baru lagi, semangat baru lagi. Nah gue pengennya Kuzma juga gitu, karena walaupun di Washington dia kena mental, dia kena mental nih, kalah mulu segala macam. Moga-moga dia dengan ke Bucks pindahannya jadi makin bagus. Iya, tapi di lain pihak, mudah-mudahan ini juga Wizard malah mendapatkan sesuatu apa yang menjadi yang namanya role dari All-Star player. Iya. Ya kan, Chris Middleton udah All-Star dong. Betul, dia butuh pemain-pemain senior kali ya. Tapi juga kita nggak tahu, mungkin dapat first round picknya atau second round picknya ada kali ya. Kayaknya ada deh gitu. Cuman yang lucu adalah, jadi di Washington itu ada si Marcus Smart dan ada Chris Middleton. Betul. Marcus Smart ini kan ya di Marcus Smart itu ditukar sama ada Smart ya? Bagley, si Marvin Bagley, betul. Oh gitu. Ya. Wah, gue sudah ada. Ini kan permintaannya lu kan, cadanganers biar nggak salah ditulis dong Kak. Nih ditulis nih. Sini. Nih buat lu yang ngomong, lu tolong komen tuh gua tulis. Ya. Gua sampai beli papan, harganya berapa? 35 ribu. Gak apa-apa dong. Justru kan supaya kita lebih bagus. Iya. Makasih ya, diingetin ya. Tapi gue gak tahu itu juga salah kayak gue tadi ngomong gitu Bagley. Ya kayaknya oke. Iya. Kalau pun salah gak apa-apa lah udah. Oke. Terus apalagi nih? Ada Valanciunas juga pindah. Iya tadi Valanciunas. Bogdan. Valanciunas sih ditukernya kan sama siapa Cisoko ini. Cisoko ini baru pindah dari Spurs. Pokoknya gak usah dibahas. Cuman buat gue Valanciunas yang tadi kita ngomong di Sacramento pasti akan lebih berguna. Ya tapi lucunya adalah gini,
ini sebelum kita masuk, boleh nanti kita masuk langsung ke Lakers ya, karena rame ini bahas Lakers. Sebutan Valanciunas akan betul. Masuk center ya, siapa lagi yang ada yang bekas senternya Celtic dulu. Apa? Iya pokoknya ada nama-nama bagus kok. Itu adalah nama-nama yang yang masuk ke bursa kebutuhan big man dari Lakers ya. Jadi kalau gua ya, maaf ya, tapi buat gua Lakers cuma dapat Mark Williams sih. Kalau gue biasa, kalau gue emang dibutuhkan. Iya. Emang dibutuhkan. Tinggi juga. Iya, dan emang double-double buat gue dibutuhkan. Cuman apalagi ada di satu akun yang bilang, lah baru pertandingan terakhirnya Eddie, dia kan ngalahin si Mark Williams. Dan Eddie-nya ada 50 poin, 23 rebound gitu. Wah. Jadi ya lu kalah sama Eddie. Maksudnya perbandingan lu sama Eddie tuh jauh jangan banget. Dibandingin, sorry gitu. Lu gak bisa bandingin sama Eddie gitu. Iya, tapi kan nanti bilang lagi yang fans Lakers akan bilang, tapi juga kan Luka Doncic juga gak bisa dibandingin lagi. Luka Doncic jauh lebih bagus. Iya, oke. Iya, boleh deh. Ini kita ngomong Lakers deh sebentar deh. Boleh. Jadi ini Lakers tuh jadi gini, kalau gak salah di tahun 75. Ya, jadi di tahun 75 itu jadi ini seriusan kalau ngobrol bapak-bapak gitu cari sejarah nih di tahun 74 ya ada turun lagi ke 74 ya ada Kareem Abdul-Jabbar ya itu adalah dari Bucks masuk ke final kalah sama Celtic. Nah sedangkan di tahun 2024 Luka Doncic Maverick kalah sama Celtic. Sama nih sama. Nah, tahun 75 Bucks itu nge-trade si Kareem Abdul-Jabbar masuk ke Lakers. Oke, dia pindah dari situ ya. Dari tahun 75. Tahun 2025, tahun 2025 Luka di-trade dari Maverick ke Lakers. Nah, pas masuk dari tahun 75 itu Kareem Abdul-Jabbar wins 5 rings bersama Lakers. Apakah itu bisa terjadi bersama? Tapi kan kalau si itu kan dari Bucks. Ya enggak, maksudnya ini sama-sama dikalahin Celtic, dipindahin ke Lakers, tentunya jadi juara gitu. Kenapa harus ada Celticnya? Itu yang gue gak setuju, karena gak ada urusannya. Itu Jo, maksud gue. Bukan misalnya gue gak suka sama Celtic. Bukan, emang iya. Jadi pas lagi ngomong gitu, gue nyambungin dulu. Lu keganggu. Kenapa ada Celticnya? Iya. Enggak, ini kebetulan ada persamaan nasib. Apakah nasibnya akan sama? Kan ini akhirnya adalah akhir yang bagus untuk Lakers dong. Gue omongannya. Nih abis itu dari tahun 75, Kareem dan Lakers menang 5 rings. Apakah ini juga bisa berlaku dengan Luka dan Lakers nanti gitu maksud gue. Walaupun LeBron naik ngejar 5 ring kan. LeBron tuh yang ngejar 5 ring karena kalau enggak dia belum bisa dia cari di Melawai, Bron. Cuman ring doang mah. Ring doang. Iya kan, apalagi cuman ring basket. Basket mah di Tokped juga ada. Nah, berikut lagi kita bahas yang gedenya dulu deh. Ya udah hari ini sebenarnya. Atau kemarin ya. Siapa? Butler. Ya akhirnya enggak ke Phoenix Suns. Nah itu lo coba. Ya. Butler tidak ke Phoenix Suns. Lu menurut lu? Jadi tim kedua gua cadangan Nurse adalah Phoenix Suns. Jadi ada gua dan ada beberapa teman penggemar Phoenix Suns termasuk Coach Irfan Rizky. Handle Kui bilang gini, aduh kita berdoa yuk, apa? Semoga ada trade. The big trade-nya lo setelah si Luka dan juga Eddie adalah si ini nih, siapa? Pindahnya ke Suns gitu. Ternyata dengan akhirnya pindah ke Warriors. Ternyata pindahnya ke Warriors. Menurut lu dengan sebelum kita ngomongin si Phoenix Suns ya, karena akhirnya tidak dapat apa-apa lah ya di trade ini. Butler di Warriors akan pas kepake kah? Jadi ini ada wawancara. Iya. Lu udah tahu belum role lu gitu ke si Butler? Iya. Udah dong, udah tahu role gue di yang gak akan gue. Ini beneran? Iya beneran. Oh iya. Ini yang akan gue bawa di game bersama Warriors. Tinggal pas ke Curry, kata dia hanya gitu. Passing ke Curry suruh 3 point. Berarti itu pertanyaan yang sama ditanyakan juga ke pemain-pemain lainnya. Warriors, semua juga passingnya ke Curry ya kan? Iya. Tapi menurut gue sih kayaknya ini akan bagus sih kalau menurut gue ya. Yakin? Kalau gue ya, paling tidak akan lebih bagus dari sekarang gitu loh. Kalau menurut gue. Ada 2 orang kayak Draymond loh. Enggak kayak Draymond, beda. Enggak, maksudnya kan emang ada jiwa-jiwa rebelnya gitu loh. Rebelnya ya. Nambah penyakit di dalam gitu loh. Gaya mainnya berbeda tapi rebelnya benar. Cuman gue sih ngeliat kayaknya akan lebih bagus sih. Kalau tiba-tiba ada gosip Draymond di trade gimana? Lebih aman gak?
Udah nggak mungkin. Kecuali nanti akhir musim ya. Kita nggak tahu gimana. Cuman kalau menurut gue oke lah dengan. Lu setuju ya? Gue setuju Jimmy Butler. Daripada ini. Dan Wigginsnya ke Miami Heat kan? Iya. Karena gini, Wiggins ini sudah lagi bagus. Lagi bagus. Tapi gini, sudah cukup lama. Akhirnya tetap tidak terlalu nyampe ke performa awal dia dulu. Oh iya. Gitu. Setelah jadi, kan dia punya masalah rumah tangga ya. Masalah pribadi ya, kalau nggak salah banyak masalah pribadi yang dia harus nggak tanding berapa kali gitu, dan akhirnya antar anak sekolah, iya nggak gitu kali. Ya kan ada Pak Wawan, dapat supir susah. Ada Pak Wawan, supir gua. Iya. Jadi kalau menurut gue, tapi si Wiggins ke Miami Heat juga menarik, nyambung saya dengan Tyler Hero dan Adebayo gitu. Lumayan jadi muda ya? Enggak juga ya? Maksudnya iya, cuman berbeda aja tetap. Iya. Nggak akan campur aduk lah. Siapa ininya ya? Franchise playernya nggak ada ya? Bam paling nggak? Tetap Bam lah. Bam mau nggak mau. Okay. Gitu. Tapi siapa? Belok ke Lakers sedikit dong. Boleh. Itu penggemar kita kan suka masih Kenek pindah loh. Oh iya. Kenek pindah loh. Sekarang yang menarik adalah sekarang banyak pemain-pemain muda yang rookie yang baru belum apa-apa sudah di trade. Gini, gitu. Bagus sebagai rookie langsung dijual gitu. Wah, ini kayaknya ada harga jual, harganya nih. Jual gitu. Betul. Termasuk si Dalton Knecht ini. Iya, kalau bahas itu gue cuma ngeliat gini, hati-hatilah kalau lo ke Lakers pakai nomor 4. Nomor 4 tuh kebanyakan semuanya di trade atau di Caruso ya kan. Caruso, Byron Scott dulu. Enggak. Lebih tua lagi ya kan. Dulu Luke Walton. Waduh. Iya. Ada lagi jangan lupa. Westbrook. 4 juga deh. Westbrook nomor 4 juga. Jangan pakai nomor 4 ya, teman-teman yang mau ke Westbrook pakai 4 pakai 0 ya. 0 deh. Iya, gue lupa. Nah, pokoknya itu. Beberapa nama lagi yang buat gue menarik adalah, sebenarnya ini tadi kita ngomong Lakers buat gue dapat Mark Williams itu nggak oke, karena lu tadi ngejar Valanciunas sama ngejar Nurkic. Yusuf Nurkicnya pun juga akhirnya tukeran sama Micic ke Charlotte ya? Iya, ngumpul di sana ya. Oke. Gitu. Terus Bogdanovic ini juga menarik. Gue sih suka banget ya? Dari Hawks. Shooter Serbia bagus banget kalau menurut gue. Gue seneng. Gue nggak terus gini. Gue suka Kawhi kan. Tapi kan Kawhi di Clippers, jadi udah gue dukung Clippers gitu. Dia pindah ke Clippers. Pindahnya Clippers. Buat gue ya sama kayak IBL, setiap shooter pasti dibutuhkan. Iya. Bahkan menurut gue kayak tadi ya Eddie nonton Dallas lawan Celtic gitu ya. Eddie happy banget ngelihat Klay Thompson shootnya seenak itu. Iya. Pasti Eddie tuh sudah lama gak ngelihat di Lakers pun dia sudah lama gak nemu shooter. Itu Austin Reeves. Iya maksudnya gak yang pure shooter lah gitu ya. Soalnya Austin Reeves lebih banyak bawa bola juga. Iyalah gitu. Walaupun bilang LeBron juga bisa shoot. Cuman bukan yang the real shooter gitu. Tapi bener ya, inilah usaha NBA Adam Silver bagaimana caranya untuk bisa menaikkan mutu dari NBA sehingga gairah menontonnya juga naik lagi. Ingat di awal musim itu sempat turun berapa puluh persen ya gairah untuk menontonnya. Nah ini adalah salah satu cara-cara yang mungkin didorong ke para pemilik untuk dilakukan. Gitu. Betul. Ya satu lagi terakhir adalah DeAndre Hunter. Yang buat gue pindah ke Cavs itu makin bahaya. Hunter ini dari Atlanta Hawks. Oh ya? Iya. Gitu. Buat gue dengan dia ke Cleveland makin bahaya Cleveland gitu. Kita pengen lu berkomentar di YouTube kita ya. Adalah maksudnya kalau lu lebih senang dengan trade yang seperti apa atau yang mana yang sebenarnya lu mengharapkan apa tapi tidak terjadi. Ceritain dong di bawah. Siapa tahu kita bisa termasuk dua tim yang timnya Ujo, Phoenix Suns, tidak ada apa-apa, bahkan Bill Barty tetap masih di situ. Ya dan gini, gosip-gosip Durant ingin didorong, Durantnya bilang gua nggak ada minat untuk pindah dari Phoenix Suns. Iya, dan akhirnya walaupun banyak banget tim yang ngejar Kevin Durant gitu loh. Iya. Phoenix Suns nggak ada, dan satu lagi sebenarnya tim gua juga Nuggets juga tidak melakukan apa-apa. Padahal kan sempat Kevin Porter katanya mau trade dan lain-lain gitu. Oke. Setelah ngobrol ini berapa detik ini, tim lu banyak banget ya? Iya dong. Oh iya. Iyalah. Banyak aja timnya dia. Oke, selamat menonton dan nanti di hari Senin kita ketemu dengan obrolan-obrolan yang lain dan mungkin tentang IBL, mungkin tentang NBA. Pokoknya
share, subscribe. Oke? Please. Sponsor masuk. Kayak gini nih. Tuh ada yang ngasih baju. Boleh gue pakai langsung. Hey, thank you ya Kevin.